maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Maka dia akan menderita. Ngerti Bu? Sebentar. Sekarang pertanyaan saya. Berarti orang menderita itu karena masalah atau karena tidak mengikuti Al-Quran? Nah, biasanya Ibu pusing sama masalah atau pusing sama tidak mengikuti Al-Quran? Berarti mau masalah sebesar apapun kan gak masalah kalau kita ikuti Al-Quran. Terus selama ini Ibu ikutin Al-Quran atau malah mikirin masalah? Mikirin masalah. Oh kan? Jadi kalau Ibu nanti curhat ke saya, Ustadz anak saya begini, suami saya begini, bukan cerita masalahnya. Ustadz harus apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengikuti Al-Quran. Jadi mau masalah ada tidak ada pun, kalau Ibu mengikuti Al-Quran, Ibu masih bahagia hidupnya. Tidak, itu masalah Ibu. Jadi Ibu merasa bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak mengikuti Al-Quran? Karena tidak mengikuti Al-Quran. Dan itu nggak bisa dibohongi Ibu. Ya, jadi cara bahagia itu yang pertama apa? Rumusnya mengikuti Al-Quran. Kata Al-Quran tadi, kalau kamu berpaling dari petunjuk atau peringatan Allah, mengikuti hawa nafsunya, maka engkau akan menjalani kehidupan yang sempit. Terus, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tuh, udah pusing menderita, di akhirat pun menderita lagi. Jadi karena masalahnya atau karena tidak mengikuti Al-Quran? Jadi sekarang bagaimana supaya kita hidup bahagia? Yang pertama apa? Mengikuti Al-Quran. Setuju? Oke, mari kita lihat sekarang permasalahan hidup. Ya, apapun yang kita terima saat ini. Ya, kita lihat. Allah tuh menginginkan apa? 64 ayat 11. Ini sering saya ulang tapi saya perdalam. Jadi pembahasan saya itu meskipun ayatnya sama tapi diperdalam. Siap. 64 ayat 11. Silakan. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Musibah itu enak atau tidak? Ya. Biasanya Bapak Ibu kalau dapat musibah itu bahagia atau sedih? Di sini sumber masalahnya ya. Oke, terus? Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Kenapa ayat ini bilang tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang? Kecuali dengan izin Allah. Izin Allah itu apa sih, Bu? Karena Allah. Berarti kalau Allah berkehendak itu, posisi Allah seperti apa? Apa? Pemilik. Jadi kalau semua kejadian itu harus lewat izin Allah, berarti posisi Allah apa? Pemilik. Surat 4 126. Jadi posisi Allah itu pemilik, Bu. Nanti saya mau kupas di sini soalnya. Surat 4 An-Nisa ayat 126. Apa kata Allah? Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa milik Allah apa? Yang ada apa? Berarti kejadian itu milik siapa? Kalau Allah pemilik kejadian saja sudah mengizinkan, Ibu pemilik atau bukan? Terus kenapa tidak mau menerima? Bukan akhirnya. Saya ulang. Jadi Allah mengizinkan, tidak mengizinkan itu kan posisinya pemilik, betul? Berarti kalau pemiliknya saja mengizinkan, kita yang bukan pemilik itu boleh nggak menolak, marah-marah, emosi? Benar? Nah, karena Allah ya. Loh, kok bisa? Loh, ini. Kalau Allah saja pemilik atau gini aja. Ini saya punya rumah ini. Berarti ketika Ibu bertamu, saya kan bisa bilang, izinkan atau tidak, betul? Kalau saya tidak izinkan, Ibu boleh marah nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sudah. Setiap kejadian itu yang mengizinkan pemilik atau bukan pemilik? Pemilik. Nah kalau yang pemilik saja mengizinkan, terus kenapa Ibu protes atau mikir-mikir?
siapa? Kenapa ibu protes? Kenapa ibu marah? Kenapa ibu tidak menerima? Padahal pemiliknya saja sudah ACC. Ya, saya izinkan. Terus ibu marah, ibu emosi itu siapa? Jadi kita selama ini tuh hidup tuh wajar atau lucu? Kalau bagi nggak apa-apa gitu loh. Nah ibu kan sudah ya, tapi kan Ustaz, suami saya selingkuh, anak saya nggak mau didengerin. Loh, ini bukan masalah keinginan bapak ibu, ini masalah keinginan pemilik yang sudah mengizinkan. Silakan kalau mau protes. Ini bukan masalah apa yang bapak ibu inginkan. Ini masalahnya pemiliknya sudah mengizinkan. Berarti tugas kita yang bukan pemiliknya sudah. Pernah lihat tukang parkir marah-marah mobilnya diambil sama yang punya? Kenapa? Aku tahu. Lalu kenapa ibu marah-marah kalau Allah yang memiliki kejadian sudah mengizinkan? Wah, itulah manusia. Loh, makanya harus menyadari. Sebelum ibu kecewa, sebelum ibu emosi, sebelum ibu marah tuh sadar dulu. Ini Allah yang memiliki sudah mengizinkan. Loh, berarti tugas kita bukan sebagai pemilik, harusnya wajib menghormati. Salah satu sikap menghormati menerima, ikhlas, berserah diri terhadap ketetapannya, kan begitu sebenarnya. Ustaz, karena Allah nggak kelihatan jadinya ya. Maksudnya kalau mungkin orang kelihatan kan takut. Baik. Bagus. Al-Quran kelihatan nggak? Al-Quran. Kenapa ibu lampu merah berhenti? Meskipun yang buat aturannya di Jakarta, tetap di Jogja berhenti kenapa? Ada yang kelihatan namanya aturannya. Allah nggak kelihatan, tapi aturannya ada nggak? Ada. Jadi ibu tuh sadar nggak sih selama ini hidup? Loh, makanya kalau bapak ibu marah tuh pasti bapak ibu nggak sadar bahwa Allah tuh pemilik kejadian. Nah, kalau Allah pemilik kejadian kan biarin aja suka-suka Allah. Mau dicat merah, mau dicat biru. Saya cat merah ini, terus Bu Sari datang marah-marah. Lucu nggak? Rumah punya saya itu yang ngecat, kenapa jadi marah-marah? Kejadian punya Allah, Allah yang mengizinkan, kenapa ibu marah-marah? Itu kan yang spontan, Ustaz. Iya. Di situ kita mikir, kita Nah ini saya sadar, tapi tolong setelah ini jangan nggak sadar-sadar lagi. Enggak bapak ibu ini. Jadi kalau bapak ibu sekarang hal yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa Allah pemilik kejadian, kita bukan pemilik kejadian. Posisinya kalau yang bukan pemilik kejadian, ya wajar saja menerima, ikhlas. Karena memang itu yang pemiliknya kok. Ayo. Jelas kan ibu? Jelas. Ini kayaknya belum sadar dari yang sudah. Jelas tapi belum. Insya Allah. Nanti, jadi kalau pemilik kejadian, makanya kan saya bilang semua kejadian atas izin Allah, izin Allah, izin. Izin Allah itu apa sih? Oh, Allah mengizinkan karena Allah yang berkuasa, karena Dia yang memiliki semuanya. Berarti kejadian-kejadian yang menimpa kita pun itu atas izin si pemilik. Masa Allah yang punya dan mengizinkan Bapak Ibu yang enggak punya tiba-tiba marah bahkan tidak menerima? Bapak Ibu berarti nggak tahu malu kan? Jadi tugas kita itu menerima atau tidak? Kenapa harus menerima? Bukan pemilik. Orang sedih, orang kecewa. Itu kenapa? Merasa memiliki. Padahal saya mau nanya ya jujur ya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh tahu nggak bahwa kita tuh bukan pemilik apapun di dunia ini? Nah kalau tahu kenapa? Itu. Lalu? Paham ya? Jadi jangan membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu.
Tinggal masalahnya itu sederhana. Egonya, nafsunya itu mau menerima atau tidak. Kan cuma itu aja sebenarnya. Betul. Sekarang pertanyaannya, Allah mengizinkan kejadian. Misalnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ya, boleh nggak? Allah mau mengizinkan suatu kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Boleh nggak? Boleh. Berarti terserah Allah dong. Dan kalau terserah Allah, kenapa ibu nggak nerima? Ego tuh milik atau bukan pemilik? Ego. Sifat ego tuh biasanya memiliki atau bukan memiliki? Sifat ego tuh memiliki. Makanya kita disuruh melatih ego kita kan. Nah, karena Allah tahu Allah tuh harus melatih ego bapak ibu, maka dikasihlah kejadian yang tidak sesuai. 8 ayat 53. Surat 8 Al-Anfal ayat 53. Coba ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan Ketetapan kaum. Kejadian apapun Allah yang ubah. Karena Allah pemilik. Ngerti? Tugas kita bagaimana supaya Allah mengubah? Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita suruh merubah ketetapan kejadian atau merubah diri kita? Merubah apanya? Merubah apanya? Ego kita. Jadi kita disuruh merubah ego kita. Sampai kapan? Sampai nanti Allah merubah keadaan kita. Jadi masalah selesai tidak selesai itu bukan karena kemampuan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu merubah egonya. Dari yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Dari yang tidak sabar jadi sabar. Jadi tugas itu tuh kalau ada masalah apa? Langkah yang kedua, merubah ego. Ada nggak yang punya masalah tetap ngotot? Lah emang ibu pemilik atau bukan? Terus ngapain bertahan? Kalau ibu-ibu tidak mau merubah egonya, apa yang Allah lakukan? 35, 15 sampai 17. Kalau ibu-ibu tidak mau merubah egonya, apa yang Allah lakukan? 35 ayat 15 sampai 17. Surat 35 Al-Fatir ayat 15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Allah nggak butuh Bapak Ibu mau berubah tidak berubah terserah. Tapi kalau tidak mau berubah, apa yang Allah lakukan? Jika dia menghendaki, niscaya dia akan membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Diganti. Ibu tetap ngotot dengan keinginan Bapak Ibu dengan egonya, diganti sama Allah. Terus? Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Gampang. Ayo ibu mau ngotot-ngototan sama Allah, diganti. Jadi nanti kalau ibu dikasih masalah ibu bukan disuruh merubah masalahnya ya. Ibu disuruh merubah diri ibu. Nanti Allah baru merubah. Ya. Jelas ya ini? Jadi selama ini ibu bermasalah itu kenapa? Tidak mau merubah dirinya. Paling mudah merubah orang lain atau merubah diri sendiri? Orang lain. Gimana? Lah iya saya ulang. Coba berpikirnya agak sehat sebentar ya. Coba paling mudah itu merubah orang lain atau dirinya sendiri? Makanya Allah nggak nyuruh ibu merubah orang lain, nggak nyuruh ibu merubah keadaan. Ibu rubah diri ibu sendiri, nanti baru Allah rubah. Kalau ibu tidak mau berubah apa tadi? Diganti. Jadi kardus. Ngerti Bu? Jadi yang pertama harus melunturkan rasa memiliki. Ini penting.
Yang kedua, ibu harus sadar bahwa ujian itu dipakai Allah untuk merubah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan anak, bukan suami, bukan istri, diri kita sendiri. Jadi kalau ibu masih pusing dengan omongan orang lain, berarti ibu tidak mau berubah. Kalau tidak mau berubah, diganti. Jadi masalah itu sebenarnya dari mana? Nah, sudah. Jadi ketika ibu menunjuk dia begitu, sebenarnya ibu yang bermasalah. Kenapa nggak bisa menerima? Itu maksudnya. Kalau Allah pemilik kejadian aja udah mengizinkan, pemilik loh ini bu, owner. Jadi siapa yang selama ini merasa bermasalah? Pasti yang pertama dia nggak mau merubah egonya. Yang kedua dia tidak sadar bahwa pemiliknya saja sudah mengizinkan. Terus masalahnya di mana? Ya sudah kalau begitu. Jadi kita yang masalah ke orang lain suruh menyelesaikan. Jelas, Bapak Ibu sekalian? Ngerti nggak ini? Jadi ternyata yang harus Bapak Ibu sadari itu izin Allah itu maksudnya apa? Kita tuh harus menyadari bahwa ketika Allah mengizinkan, berarti posisi Allah itu sebagai pemilik kejadian, karena Dia yang mengizinkan. Karena Allah sang pemilik sudah mengizinkan, harusnya posisi Bapak Ibu itu tinggal baik, taat, kan begitu aja kan? Kenapa ngelawan tuh tetap nggak bisa menang bu melawan Allah. Pernah ada sejarah manusia menang melawan keinginan Allah? Terus kali itu kenapa tetap ngotot dengan keinginannya? Kalau enggak ikuti, kan begitu aja kan? Nah itu tahu. Makanya di perintah Al-Quran ikutilah, kan begitu kan? Coba Al-Baqarah 38 kan suruh ikuti maksudnya. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, apa bu? Kita ikuti kan begitu kan? Maka hadiah dari Allah minimal pas menjalani kehidupan itu ibu diberikan rasa tenang. Ngerti? Baik sekarang, supaya mengikutinya mudah, berarti ibu harus tahu dong fungsinya ujian. Salah satunya dipakai Allah untuk apa? Ya, coba 76 ayat 2. Surat 76 Al-Insan ayat 2. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang hendak kami mengujinya. Baik, untuk apa? Dengan perintah dan larangan. Allah menguji itu tujuannya apa di sini? Perintah larangan itu apa? Tujuan Allah menguji di sini, coba diulang tadi sudah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Baik, ujian pasti ya, 76 ayat 2 ya, ujian itu pasti ya. Terus? Dengan perintah dan larangan. Dengan perintah dan larangan. Jadi tujuan Allah menguji kita itu untuk apa di sini? Perintah dan larangan itu apa maksudnya tujuannya? Allah mau menguji kita, ya. Allah ngasih ujian itu, berarti kan nanti Allah ingin lihat dong siapa yang menjalankan perintahnya, kan begitu kan? Siapa yang menjauhi larangannya, kan itu maksudnya, benar nggak? Nah, jadi ibu dikasih ujian itu tujuannya itu supaya Allah hanya ingin tahu saja mana yang menjalankan perintah Allah, mana yang tidak menjalankan. Berarti tujuan Allah begitu cuma ingin tahu kan? Berarti kalau disimpulkan mana yang menjalankan perintahnya menjauhi larangannya itu namanya apa? Taat atau takwa. Setuju ini? Jadi goalnya Allah ngasih ujian kepada Bapak Ibu itu supaya Bapak Ibu menyelesaikan dengan kemampuan sendiri,
Atau supaya Allah ingin tahu Bapak Ibu itu takwa atau tidak? Coba dijawab, sudah. Salah nggak apa-apa. Saulang. Jadi Allah ngasih ujian kehidupan itu kan Allah ingin tahu mana yang menjalankan perintahnya, mana yang menjauhi larangannya, kan itu maksudnya. Berarti goalnya, keinginan Allah tuh saat Bapak Ibu diuji tuh takwa, taat, atau Ibu menyelesaikan masalah? Benar? Nah selama ini Ibu ketika diuji niatnya tuh takwa atau menyelesaikan masalah? Selama ini menyelesaikan masalah. Jujur Pak. Iya. Sebentar lagi ya, saya baca lagi ya. Pelan-pelan. Coba, lihat, perhatikan ya. Enggak biar Ibu nanti ayat per ayatnya gitu loh. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak menguji. baik. Jadi Allah pasti ada rencana untuk menguji kita kan sejak kita lahir nanti terus Dengan perintah dan dengan larangan. perintah dan larangan. Jadi tujuan Allah ngasih ujian itu hanya cuman ingin tahu mana yang menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangannya. Berarti yang paling bisa cepat menyelesaikan masalah atau yang paling takwa? Nah, itu. Selama ini. Ayo, ngerti nggak ini? Kan Ibu malah kejebaknya adalah bagaimana supaya permasalahan selesai kan? Bukan bagaimana supaya bertakwa atau bagaimana supaya taat. Pikiran Ibu selama ini begitu? Pikiran dari mana itu? Pelan-pelan sudah mulai. Soalnya dulu kan saya punya keputusan kalau nggak laku itu berdoa. Iya, nggak apa-apa. Terus tapi kok nggak dipasung-pasung sama belum ada masuk-masuk. Sekarang santai. Betul, karena Allah itu cuma ingin tahu mana yang taat, mana yang tidak taat. Terus kenapa jadi fokusnya bagaimana dengan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah? Loh ini Ibu udah gede semua ini. Masih kecil. Banyaknya. Ngerti kan? Nah kalau Ibu nanti sesuai dengan Al-Quran ini sudah taat kepada Allah, maka Allah kasih apa? 65 ayat 2? Jalan keluar. Jadi jalan keluar solusi itu akan muncul ketika Ibu sudah taat saat menjalani ujian. Barang siapa bertakwa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi Ibu selesai masalah itu bukan karena kemampuan Ibu bisa menyelesaikan, karena Ibu taat kepada Allah. Lebih gampang taat atau lebih gampang menyelesaikan masalah? Lantas kenapa pilih yang menyelesaikan masalah? Iya, enggak maksud saya tuh. Jadi sebelum Ibu melakukan atau mengerjakan ujian, itu tuh SOP-nya di Al-Quran tuh lihat. SOP-nya tuh ternyata kita tuh cuma disuruh taat, tetap ikhtiar. Berarti semakin lama ikhtiar tuh semakin taat atau semakin cepat selesai? Berarti kita disuruh ikhtiar tuh supaya semakin taat atau supaya secepatnya cepat selesai? Harus semakin taat, berarti lebih mudah menerima, lebih mudah ikhlas. Barulah Allah bilang, barang siapa yang taat, takwa Allah kasih jalan. Jadi ini bukan masalah pintar, bukan masalah mampu atau tidak mampu. Masalahnya ini pas menjalan itu taat atau tidak taat. Iblis kenapa keluar dari surga? Tidak taat. Terus kenapa Ibu ngikuti? Paling geser dulu jalannya. Oh depan. Oh sepupu ya. Tapi ngerti nggak maksud saya Ibu? Paham ya? Saya cuma menggeser, maksudnya itu menggeser cara berpikir dan tujuan berpikir tuh
Ini tuh apa sih Allah ngasih ujian itu tujuannya apa? Biasanya kan Bapak Ibu ketika diuji itu hanya fokus kepada apa yang diinginkan, bukan kepada apa yang Allah inginkan. Jadi Allah tuh cuma ingin taat sebenarnya kepada Bapak Ibu ketika diuji. Nah, kalau Bapak Ibu benar-benar nanti takwa kepada Allah, apa janji Allah 19 ayat 63? Surat Maryam ayat 63. Surat 19, surat Maryam ayat 63. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Oh, jadi apa ujungnya, Bu? Surga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, harus apa? Taat. Taat. Kalau ingin taat, butuh apa buat latihannya? Ujian. Ujian. Jadi ujian itu dibutuhkan ya? Butuh. Untuk diselesaikan atau untuk jadi taat? Taat. Siapa yang butuh ujian? Ibu butuh? Bentar lagi datang. Tapi yang dekat aja. Bisa milih. Udah itu nggak usah dibahas, itu udah janji. Sekarang ibu luruskan langkah demi langkah ketika ibu punya masalah. Oh, berarti sekarang saya pas ada masalah itu saya harus taat sesuatu. Jadi nanti pas ada masalah kalau orang taat itu menerima atau emosi? Itu yang Allah tunggu. Oke, saya kasih masalah dia tetap taat menjalani kesabaran enggak? Ketika taat kasih jalan keluar. Jadi sebenarnya Bu, kalau ibu mengerti saja alur pola berpikir Al-Quran, itu mudah kok menghadapi hidup. Jadi ibu tuh sebenarnya selama ini mempersulit dirinya sendiri. Oh iya, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Ada lagunya itu. Ya. Jadi semua masalah solusinya apa? Takwa. 10 ayat 31. Surat 10 Yunus ayat 31. Ya. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Terus, Atau siapakah yang kuasa menciptakan pandangan dan penglihatan? terus, Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? terus, Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? terus. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Terus tugas kita apa? Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa Jadi tugas kita kepadanya? cuma apa? Taat. Benar ya, nyambung nggak dengan ayat yang dipelajari? Tugas kita tuh cuma takwa, bukan mengatur segala urusan. Ibu selama ini takwa atau mengatur segala urusan? Mau ngapain? Semakin lama semakin paham ya? Oh, berarti hidup itu cuma menjalani ketaatan, jalan keluar, taat, jalan keluar, taat, jalan. Jadi kalau sekarang ibu belum dapat jalan keluar, pasti ngeyel. Udah, nggak usah saya sudah begini, sudah begitu, enggak. Karena aturan Allah itu pasti benar, ego kita belum tentu benar. Jadi kalau ibu belum selesai masalahnya, pasti ngeyel. Nganu Pak, ngeyel. Ada pertanyaan? Ayo, saya tunggu pertanyaannya. Kan ini saya lihat banyak masalah ini. Ada yang masalah ini? Hah? Ekspresi kesedihan, ekspresi kita sebagai manusia. Ketika kita diuji sedih dan dikecewa, itu kan sebenarnya apa? Karena Rasulullah kan ketika Baik. Pertanyaan saya, tapi apakah mau terus dipertahankan sikap seperti itu? Enggak dong, kan fungsinya Al-Quran itu kan meningkatkan. Setuju? Jadi jangan, oh, Rasul aja sedih, kalau itu sih sedih nggak apa-apa, ya nggak begitu juga. Oke, dulu mungkin sedihnya 100%.
Sekarang setelah mendapatkan ilmu 80, 60, kan begitu? Meskipun nggak bisa 0%, Bu. Tapi itu harus ditingkatkan. Karena dasarnya manusia tetap punya rasa sedih. Kita lihat bagaimana supaya meningkatkan 57, 22, 23. Ternyata ada juga. Untung ibu jawab itu. Hanya itu. 57, 22, 23. Surat Al-Hadid ayat 5, 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Berarti sudah direncanakan belum? Ibu tahu kejadian yang menimpa ibu itu sudah direncanakan? Benar, kalau sudah tahu, sedih atau enggak? Saya ulang, ibu tahu setiap kejadian itu sudah direncanakan? Jangan pura-pura nggak tahu. Berarti orang sedih itu tahu atau pura-pura nggak tahu? Makanya di 23-nya, supaya apa? Bapak Ibu tahu rencanakan supaya apa? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Terus? Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya Biar kepadamu. ibu hidup tuh biasa-biasa saja, sampai silakan. Tapi kan ini sudah rencana Allah. Pemiliknya saja sudah mengizinkan. Masa sedih terus? Ayo, ibu tahu nggak ini? Jadi sedih itu manusiawi itu kurang aja. Ya enggak ya, ditingkatkan ibu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat, atau saya mau nanya, yang menyebabkan sedih itu apa sih? Ketika kenyataan tidak sesuai dengan itu ya. Baik, Al-Baqarah 216. Enggak apa-apa, aku cuma jangan kelamaan gitu. 216. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Ibu yakin nggak dengan ayat ini? Yakin. Meskipun ketetapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu yang terbaik atau tidak? Terus kenapa sedih? Saya lagi. Ibu yakin nggak? Meskipun ketetapan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetap itu yang terbaik. Yakin nggak dengan ayat ini? Yakin. Kalau yakin, kenapa sedih? Nah, manusiawi. Ada lagi selain manusiawi? Sesuai perempuan seksual. Hilang tidak mungkin, tapi mengurangi itu tugas kita, karena tugas kita memang harus meningkatkan derajat nafsu. Bagus. Ada pertanyaan lagi? Ayo, saya buka pertanyaan selain lebar ya. Oh iya silakan, ayo. Ibu mau ngomong apa? Ngomong aja bu, salah juga nggak apa-apa. Ngawur aja nggak apa-apa. Ngerti nggak Bapak gini? Jadi selama ini sebenarnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu kasusnya cuma satu, kita nggak mengikuti langkah demi langkah. SOP-nya menurut Al-Quran. Yang kita lakukan selalu mengikuti hawa nafsu. Nah itu yang dipakai setan iblis agar Bapak Ibu ujung-ujungnya tidak taat kepada Allah. Kan begitu sebenarnya. Karena tugas iblis tuh inginnya ibu tidak taat semua. Ya kayak dia dulu waktu tidak taat di surga kan begitu kan? Nah dia mau paste ke sini. Ayam ini manusia jangan taat, buat ngeyel dulu. Bahasa ngeyel itu apa? Manusiawi, tapi karena seandainya Kamu lah. Paham? Sini paham Pak, keluar. Udah ngaji lagi memang buat latihan kan. Jadi ujian itu salah satu fungsinya dipakai untuk meningkatkan ketaatan. Makanya setiap orang nggak bisa menolak ujian, nggak bisa. Cuman dia disuruh memilih pas menerima ujian itu mau ikhlas atau tidak ikhlas. Tapi nolak kan nggak bisa. Kalau ikhlas jadi pahala, kalau tidak ikhlas jadi dosa kan?
Nah ibu biasanya kalau dapat ujian tuh menerimanya ikhlas atau tidak ikhlas? Padahal bukan pemiliknya. Iya. Padahal ikhlas tidak ikhlas tetap dijalani ya. Nah, kalau tidak ikhlas nanti bersama siapa? Tidak ikhlas bersama siapa? Nah, 43-36. Jadi pilihan itu di kita tuh silakan. Sudah menerima, terus? Bagus. Coba dilanjut lagi ayat yang tadi 64 ayat 11. Masih ada. 64 ayat 11. Kita sudah menerima, bagaimana dengan ikhtiarnya? Bagus. Apa yang jawab? 64 At-Taghabun ayat 11. Tadi sebenarnya sudah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, berarti ibu menerimanya karena kejadian, karena musibah atau karena izin Allah? Kenapa izin Allah? Karena Allah pemilik kejadiannya ya. Berarti bapak ibu harus menerima. Yang itu ya. Menerima itu perbuatan akal atau iman? Iman ya. Terus. Niscaya Allah akan memberi. Tidak ada suatu musibah yang menimpa. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Terus? Dan barang siapa beriman Barang siapa beriman kepada Allah. Berarti beriman tuh menerima atau tidak menerima? Oke, barang siapa beriman terus? Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Apa jadinya bu? Petunjuk. Berarti ibu ikhtiar tuh mengikuti petunjuk atau pikiran sendiri? Jadi setelah ibu menerima, nanti Allah ngasih. Kira-kira kalau nanti bapak ibu dikasih petunjuk oleh Allah, ibu tahu nggak nanti? Kalau ibu dikasih petunjuk sama Allah, tahu nggak nanti? Tahu. Gimana caranya? Urusan Allah. Mau ngasih petunjuk bagaimana? Bisa lewat hati, bisa lewat pikiran. Nanti ibu tuh, oh saya harus begini, saya nanti Allah yang ngasih tahu. Jadi selama itu ibu tuh ngikuti petunjuk atau ngikuti pikiran sendiri? Loh bu. Jadi tugas kita tuh nanti menerima dengan iman. Nanti Allah kasih petunjuk, ibu dikasih ide, ibu dikasih omong, kayaknya saya begitu, itu nanti dari Allah petunjuknya. Ayo lebih mudah ngikutin petunjuk atau mikir-mikir sendiri? Nah jujur selama ini bu kalau punya masalah mikirin apa? Iya itu nanti mikirin sendiri atau mikirin petunjuk? Padahal menurut petunjuk ketika punya masalah tuh taat. Nanti Allah kasih petunjuknya. Nanti setelah taat, oh begini caranya, nanti dipikirin sama Allah. Jelas bu? Jadi lebih mudah mikir sendiri atau lebih mudah mikirin mengikuti petunjuk? Jadi orang pusing itu berarti selama ini kenapa? Mikirin sendiri. Ibu sudah berapa lama mikir sendiri? Nah terus kalau ibu mikir sendiri, petunjuk Al-Quran buat apa? Nah, jadinya nggak dipakai. Jelas ibu? Jadi tugas kita tuh mikirin bagaimana caranya atau menerima dulu. Setelah menerima nanti Allah bimbing. Bimbingnya bagaimana? Allah bisa digerakkan. Allah bisa menggerakkan ibu apa yang Allah inginkan. Coba 8 ayat 17. Nanti digerakkan Allah kira-kira masalahnya selesai nggak? Selesai. 8 ayat 17. Surat Al-Anfal ayat 17. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, Bukan kamu yang bunuh sebenarnya. Terus? melainkan Allah yang membunuh mereka. Berarti Allah menguasai kita nggak ini? Terus? Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Jadi pas ibu berjalan itu sebenarnya sudah dikuasai Allah supaya masalah itu selesai. Kayak kasus saya 2008 dulu, utang 2,5 miliar, istri saya mau cerai sama di penjara. Terus saya udah pusing kok mikir-mikir, akhirnya kan hampir gila tuh. Nah, saya kata Pak Gurantono, dibimbing udah sekarang, masuk ke yakin dulu terima, nanti Allah akan didik. Benar. Seminggu kemudian teman saya datang ngasih proyek, yang hutangin saya tiba-tiba udah mau lunas. Itu siapa yang gerakan? Allah. Setelah kita apa? Yakin menerima, taat kepada keputusan
keputusan izin Allah. Tuh, sebenarnya mudah ya Allah tuh ya. Cuman ibu sering mempersulit diri sendiri. Emang manusia tuh kalau bisa dipersulit, ngapain di? Bagus, ada pertanyaan lagi? Ayo, kita diskusi sekarang. Biar jelas itu loh, Bu. Masih hidup begitu lagi, pusing lagi. Ya, pusing ya, nggak usah dulu ya. Karena pusing itu nggak ada manfaatnya juga. Tapi kenapa kok ibu sering milih yang itu? Sudah pusing lah. Hah? Keluar dari sini pusing. Setelah pusing, nanti minum tolakan. Baik, jadi sebenarnya, saya ulang ya. Jadi langkah yang pertama kalau kita ingin bahagia apa? Mengikuti Al-Quran. Langkah yang kedua, merubah diri kita sendiri. Paham? Yang ketiga, menyadari bahwa semua kejadian yang menimpa kita itu sudah diizinkan oleh pemiliknya, yaitu Allah. Kalau pemiliknya saja sudah mengizinkan, masa sih kita yang bukan pemilik masih ngotot, masih emosi kan gitu kan? Ibu masih begitu? Masih? Nah, jangan udah jangan begitu lagi ya. Karena percuma ibu mau ngotot pun lawan Allah tetap kalah kan? Nah kalau tetap kalah kenapa nggak menerima aja? Atau mau coba-coba dulu barangkali? Baik, ada pertanyaan ini? Tidak? Baik, kalau tidak saya lanjut sekarang ya. Kita mulai surat 28 ayat 7 sampai ayat 12. 28 ayat 7 sampai ayat 12. Perhatikan kejadian ini. Surat 28 Al-Qasas ayat 7. Ya. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Nah ini petunjuk atau bukan? Lewat mana? Lewat dari Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa. petunjuknya buat ibu Musa, tapi lewat mana? Lewat mimpi. Bisa kan apa kasih kan? Bisa lewat kejadian, bisa lewat mimpi, nanti kapan? Ya, jadi dikasih tahunya lewat mimpi. Terus? Susuilah dia Musa. Oke. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Baik. Terus? Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Stop dulu, Pak Deni. Ibu Musa melahirkan Musa, terus dapat petunjuk, susuilah, terus setelah itu hanyutkan ke sungai Nil. Ini ibu perhatikan, kalau posisi ibu baru melahirkan, terus suruh hanyutkan ke Bengawan Solo, kira-kira gimana? Loh ayo coba ini coba, mari baca lagi. Perhatikan petunjuknya, lihat ini kan di luar akal ini coba. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Tapi Musa. kan ini petunjuk, terus Susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. ayo terus. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Kalau ibu menerima petunjuk ini dengan akal, kira-kira dijalankan dengan akal. Pikir. Ayo dijalani ya. Berarti kalau ingin menjalani petunjuk harus dengan apa? Harus dengan iman. Ibu biasanya menjalin masalah dengan akal atau dengan iman? Kenapa begitu? Iya kan, ibu kan harusnya belajar dari Al-Quran dong, benar nggak? Kan kami ilhamkan, oke masuk dulu ke akalnya. Tapi ketika dipikir pakai akal, baru melahirkan, dihanyutkan ke sungai, ini kan nggak masuk akal itu. Benar nggak? Ketika hal itu tidak masuk akal, tapi ini tetap petunjuk, kira-kira ibu tetap mikir atau jalani? Udah gitu aja. Benar? Tapi kalau untuk zaman sekarang, Terus Al-Quran buat zaman dulu. Oh ini loh Bu sebenarnya
Jadi jangan coba-coba kalau petunjuk ada itu, ibu masih berpikir dengan akalnya. Ayo. Kalau kita menghadapkan anak kecil jadi masalah. Nah, kalau berpikir dengan akalnya. Coba saya lihat dulu nih, kalau hanya berakal semua soalnya. Ini loh yang jadi susah. Nah, harusnya pertanyaan gini, kenapa sih Allah itu ngasih petunjuk itu kadang-kadang di luar akal? Kenapa? Kenapa Allah itu kalau ngasih petunjuk kadang-kadang kok harus di luar akal? Kenapa? Kenapa? Karena petunjuk itu memang dipakai Allah untuk meningkatkan keimanan, bukan keakalan. Nih coba sekali lagi, ibu perhatikan, baca lagi ya 28 ayat 7 coba. Perhatikan ini. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Baik, terus. Susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Lihat, terus. Kenapa jangan bersedih hati? Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Berarti ini janji nggak? Janji. Berarti masih pakai akal atau pakai keyakinan? Jadi yang ibu pegang saat menjalani ujian itu apa? Yang ibu pegang nggak? Ini di ayat ini nih. Yang ibu pegang saat menjalani ujian itu apa? Janji Allah. Janji Allah apa? Ketika Bapak Ibu diuji, salah satunya sesuai dengan kemampuan. Bersama kesulitan akan ada Allah menolong. Benar nggak? Itu kan janji Allah. Benar? Paham ya ini? Jadi nanti pada saat ibu nanti khawatir, bingung, goyah lagi, yang ibu langsung fokusnya kemana lagi? Janji Allah lagi. Aduh, tapi kan Allah janji akan nolong saya. Tapi kan Allah janji akan, nah itu jadi balik lagi kepada janji Allah. Karena ibu yakin tidak yakin pun tetap Allah yang akan nanti menyelesaikan. Jadi orang bermasalah, orang khawatir, orang bingung itu kenapa? Kurang yakin kepada janji Allah. Ibu tuh yakin nggak sih kepada janji Allah? Coba kita lihat Al-Qurannya 30 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Karena Allah juga kasih tahu di Al-Qurannya ternyata nggak semua yakin. Surat 30 Ar-Rum ayat 5. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa. Yang dikehendaki itu yang siapa? Yang dikehendaki itu yang siapa yang ditolong? Yang yakin. Ingat ya, Allah akan menolong kepada yang Dia kehendaki. Yang dikehendaki itu yang yakin kepada janji Allah. Terus? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi banyak manusia yang tidak. Ibu selama ini yang tahu atau yang tidak tahu? Hah? Ayo. Jadi seolah. Jadi orang bermasalah itu sekarang dinaikkan ya, karena masalahnya atau karena tidak yakin kepada janji Allah. Nah kalau Allah saja janjinya tidak diyakini, terus ibu mau yakin sama janji siapa? Saleh. Ibu, jadi ibu pusing, ibu bingung, ibu khawatir itu karena apa? Tidak yakin kepada janji Allah. Padahal di rukun iman yang pertama kita harus beriman kepada Allah. Kepada apanya? Janjinya.
Jadi setiap ada permasalahan itu kadang-kadang ada jamaah yang tanya, yang cerita masalah kepada saya stop. Udah, sekarang ibu tahu lah. Kalau masalah itu paling ekonomi, anak, suami, istri, penyakit dan lain-lain kan cuma itu ya. Sekarang pertanyaan pertama sebelum ibu ngomong panjang lebar lagi kepada saya yakin apa? Ibu kepada janji Allah bahwa Allah akan menolong masalah itu. Jadi permasalahan itu bukan di masalahnya, tapi seyakin apa Allah akan menolong masalah kepada ini. Seyakin apa? Yakin ya? Ya yakin kenapa Tuhan? Seyakin apa? Karena ditolong tidak ditolong itu tergantung dari keyakinan ibu kepada janji Allah. Jadi orang bermasalah itu sebenarnya bukan karena masalahnya, karena kurang yakin Allah akan menolong. Ayo, padahal ibu yakin gak yakin kok nanti jalanin. Kenapa ibu bingung terus, pusing terus? Karena ibu kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Kenapa ibu kurang yakin sama Allah? Yakin kok Pak ya? Kalau gitu jangan pusing. Kalau memang yakin sama pusing itu beriringan, bersamaan atau bertolak belakang? Dan bertolak belakang. Kalau yakin tidak pusing, kalau tidak yakin masih pusing. Ini sudah dewasa semua. Tapi kita pengalaman. Padahal Al-Quran itu Allah turunkan kepada Bapak Ibu dan Allah ridho silakan pakai. Kan begitu kan? Ayat-ayatnya sempurna, dipakai sampai akhir zaman, gitu kan? Semua permasalahan ada solusinya di dalam Al-Quran. Berarti tugas ibu tinggal menjalani, kan? Mengikuti dan menjalani aja. Ada pertanyaan? Jadi supaya bahagia apa yang dilakukan? Ikuti Al-Quran, rubah ego sendiri. Lihat siapa yang mengizinkan. Ternyata pemilik kejadian yang mengizinkan adalah Allah. Berarti kalau Allah saja pemilik, berhak kita menolak? Berhak kita mikir-mikir? Terima saja sudah. Terima itu bukan kalah, karena menunjukkan ketaatan kepada Allah. Saya sudah ngalah, itu ngalah karena suami bukan Allah. Ya sudah, kalau gitu kenapa bilang saya sudah ngalah? Hah? Nggak ada ngalah untuk mengalah untuk Allah. Mau menang mau kalah itu bukan urusan itu. Allah nggak menilai ibu menang kalah kok. Allah menilai ngalahnya karena Allah itu bukan. Ketika karena Allah berarti ibu sesuai dengan Al-Quran baru Allah menyelesaikan. Saya tuh kurang sabar apa lagi Ustaz? Berarti pasti bukan karena Allah. Karena yang namanya sabar itu harus karena Allah. Saya ulang ya, banyak orang bilang sabar itu berat. Bu, sabar itu berat karena itu bukan karena Allah, pasti karena ibunya. Makanya bilang berat. Kan sesuatu karena ego itu pasti berat. Mau ngaji ke sini, kalau ngikuti egonya, tidur kan begitu kan? Tapi kalau saudara, saya pokoknya mengaji, luruskannya karena Allah pasti ringan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti ringan. Kenapa? Karena iblis tidak bisa menggoda. 17 ayat 65. 17 ayat 65. Surat 17 Al-Isra ayat 65. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, orang yang taat kepada Allah, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Kamu tidak bisa menggodanya iblis. Kenapa? Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Karena Allah yang jaga. Kalau ibu bapak melakukan karena Allah. Jadi masalah berat atau ringan itu karena masalahnya atau karena godaan iblisnya?
Jadi kalau ibu pusing, berat, bingung itu bukan karena masalahnya. Karena masalah itu tetap nanti yang menyelesaikan Allah kan? Jadi bapak ibu merasa berat itu karena iblisnya menggoda lewat pikiran bapak ibu, lewat hati. Akhirnya ibu pusing, nangis di pojokan. Ada pertanyaan? Lanjut lagi ya. Oh silakan. Proses yakin. Baik, saya bertanya ibu, untuk yakin kepada Allah itu perlu proses atau tidak? Perlu. Kalau perlu ibu mau umur berapa yakin sama Allah? Loh, kalau sama Allah itu tuh nggak ada prosesnya. Peningkatan keyakinannya perlu proses ujian. Tapi yakin dan tidak yakin kan harus yakin. Contoh, kalau ibu ingin yakin saya baik karena saya manusia, silakan perlu proses. Coba sehari, 2 hari kok kayak gimana ya? 2 bulan, 3 bulan, setahun, silakan. Namanya manusia dengan manusia. Tapi kalau sama Allah, perlu ibu evaluasi. Kurang ajar sekali kita mengevaluasi Allah. Loh, proses peningkatan keyakinannya iya, tapi kalau yakin dan tidak yakin, itu kan harus yakin. Loh bukan, tidak ada proses untuk ketatanan yakin, tidak. Karena setiap ujian yang menimpa kita itu sesuai dengan tingkatannya. 6/132. Nah, itu coba ya. Jadi, iman saya belum kuat, nggak ada. Allah ngasih ujiannya sesuai kemampuannya. 6/132. Surat 6 Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya. Jadi Allah tuh sudah menyesuaikan. Nggak mungkin ibu SD dikasih soal ujian SMA. Kenapa harus sesuai biar ibu bisa menjalani? Jadi kalau misalnya ibu bilang, aduh kayaknya iman saya belum kuat, itu salah. Berarti ibu tidak yakin kepada janji Allah bahwa ujian sesuai dengan kemampuan. Jadi orang merasa berat kalau tidak yakin sesuai kemampuannya. Padahal janji Allah apa ketika Allah memberikan ujian? Sesuai kemampuan. Kenapa ibu nggak yakin itu? Kenapa ibu nggak yakin kepada janji Allah? Malah meyakini dengan akal dan pikiran sendiri. Soalnya manusia itu memang semuanya begitu, Bu. Mempersulit sesuatu yang mudah. Tapi Ustaz, nggak semudah itu. Nah itu terjadi biasanya. Padahal mau sesulit apapun masalah bapak ibu, kalau Allah nolong beres nggak? Beres. Nanti kenapa ngukur masalah dengan kemampuan diri kita? Kan masalah sebesar apapun, kalau Allah nolong beres nggak, Bu? Beres. Ibu yakin nggak? Ya jadi kesalahan kita tuh mengukur kemampuan Allah berdasarkan logika kita berpikir, itu yang salah. Karena pikiran kita tuh terbatas. Bagaimana ibu bisa mengukur kemampuan Allah dengan pemikiran yang terbatas? Jadi ada yang berat atau tidak sebenarnya? Tidak, bagi yang yakin bahwa Allah akan menolong masalahnya. Ada pertanyaan? Jadi tugas Bapak Ibu itu nanti terima, yakin, jalani. Goyang minggu depan, ngaji lagi. Saya tiap subuh suka ada kajian Zoom online. Ibu nanti ikut masuk aja. Saya ada biasanya subuh, tapi kadang seminggu 3 kali tergantung. Ya, jadi supaya nggak goyang. Jalani lagi. Sampai apa? Sampai Allah membuktikan janjinya bahwa Allah pasti akan menolong kita. Berarti Allah menolong itu dari kita dulu atau dari Allah dulu? Dari kita dulu, yakin atau tidak yakin, sabar atau tidak sabar itu. Ini ingin ditolong Allah tapi nggak yakin sama Allah. Ya gimana mau nolong? Ibu mau minta tolong ke saya, mau ke tolong saya, tapi bilang kayaknya saya nggak bisa nolong. Terus ngapain kita tolong ke saya? Ibu minta tolong kepada Allah itu karena ibu yakin pasti Allah bisa menyelesaikan. Yakin nggak Allah bisa menyelesaikan? Terus kenapa pusing? Kan bukan ibu yang menyelesaikan setiap masalah itu. Nanti kan Allah yang menyelesaikan. Yo, jadi kesalahan kita di mana? Di keyakinan, bukan di masalahnya.
Padahal kita dikasih iman semua nih di dalam diri kita. Sesuai tingkatannya nggak? Sudah, itu tinggal jalani aja. Kalau orang yang beriman tuh banyak mikir atau banyak menjalani? Selama ini ibu banyak mikir atau menjalani? Mikirin apa? Kalau segala urusan itu Allah, tugas kita hanya taat. Ada pertanyaan? Silakan. Kenapa ada masalah yang cepat selesai? Kenapa selesai? Nah, bagus. Tujuan ibu menjalani masalah itu supaya jadi sabar atau supaya cepat selesai? Sabar. Tujuan ibu. Padahal Allah ngasih masalah itu supaya ibu cepat selesai atau supaya jadi sabar? Kita lihat ayatnya, 10 ayat 109. 9. Surat 10 surat Yunus ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ikuti Al-Quran, gak usah mikir kapan selesai masalah. Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Jadi Allah ngasih masalah itu supaya ibu mikir cepat selesai, lama selesai, atau supaya sabar? Sabar. Kalau sudah sabar masih mikir nggak selesai kapannya? Ya. Berarti kalau ibu masih mikir selesai kapan, ibu tujuannya sabar atau ingin cepat selesai? Selesai. Halo Bu. Berarti orang bermasalah itu kenapa? Karena enggak sabar. Berarti selama ibu masih bermasalah pasti enggak sabar. Padahal sabar itu perintah Allah atau tidak? Terus kenapa nggak mau berjalan? Ya udah. Enggak, saya mau nanya dulu. Sabar itu perintah Allah atau bukan? Kenapa nggak mau menjalani? Terus ibu mau ikuti perintah siapa? Menenangkan hati sendiri toh, Pak. Kalau ibu sudah melakukan perintah Allah, Allah turunkan nggak ketenangan? Iya. Kita nggak bisa membuat tenang. Nanti tuh kalau ibu sudah menjalani perintah Allah, baru Allah turunkan ketenangan. Bukan ibu mencari ketenangan. Karena ketenangan itu murni pemberian dari Allah. 48 ayat 4. Jangan salah ya, ketenangan itu dikasih Allah, bukan ibu cari. 48 ayat 4. Benar nggak Allah yang menurunkan? Surat Al-Fat ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Kenapa Allah menurunkan ketenangan? Karena kita mengikuti perintah Allah. Jadi ingin cepat selesai atau ingin sabar dulu? Kalau sudah sabar, Allah pasti menyelesaikan. Karena jadinya Allah bersama orang-orang yang sabar itu diam atau terus-menerus ikhtiar? Bukan diam ya, kalau diam namanya pasrah. Terus-menerus ikhtiar, tapi dengan menerima, jalan lagi, menerima, jalan lagi, begitu itu namanya sabar. Kalau nggak sabar, itu pasti putus asa. Orang putus asa itu orang apa? 15 ayat 56. Ayat 56. Apa orang putus asa itu? Surat Al-Hijr ayat 56. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, orang yang putus asa itu orang apa? Sesat. Ibu sering tersesat? Karena tidak mengikuti Pak. Silakan ibu mau ngeyel-ngeyel apa yo? Silakan, mau nanya lagi? Kalau nggak saya lanjut nanti materinya yang tadi, kan belum selesai. Jelas ibu? Ini bingung mau nanya? Atau sudah jelas? Jadi kalau pusing apa yang dilakukan nanti kalau ibu pulang pusing menghadapi masalah 2 hari 3 hari kemudian buka lagi janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Ya, ikuti lagi langkah-langkahnya. Refresh lagi. Oh ini kayaknya saya ikuti nafsu saya nih. Oh sekarang bersabar lagi. Sabarnya harus karena Allah ya. Karena kalau tidak karena Allah nanti nggak bisa sabar. Jadi kalau orang yang bilang sabar ada batasnya itu pasti karena nafsunya bukan karena Allah.
Kalau karena Allah kan memang gak ada batas. Kasih sayang Allah kan memang tidak ada batas. Yang jelas ya Bapak ini, kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus sabar? Tidak ada pilihan. Ibu mau sabar tidak sabar pun bisa nggak maksa Allah untuk secepatnya menyelesaikan masalah. Kenapa kita harus sabar? Tidak ada pilihan. Ayo, pilih sabar atau marah-marah? Tidak ada pilihan. Ibu mau sabar tidak sabar pun Allah akan menunjukkan kekuasaannya. 21 ayat 35. 21 ayat 37 Mama. 21 ayat 37. Kenapa kita harus sabar? Surat Al-Anbiya ayat 37. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Betul? Manusia diciptakan apa, Bu? Kalau gitu Ustadz manusiawi nanti dulu. Oke, terus? Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Tapi kamu lihat, meskipun kamu nyuruh saya cepat-cepat, tetap saya berkuasa kata Allah. Terus Allah nyuruh apa? Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Allah nyuruh apa berarti di situ? Ibu biasanya menang siapa? Sudah ibu ikuti ya. Kenapa Bu? Ayo, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak lanjut 28 ayat 7 tadi. Terus ayat 8 lanjut ya sampai 12 ya. Ini saya mau bahas ini Ustaz. 28 ayat 7 dulu tadi diulang. Yang hati Ibu Musa itu diilhamkan 20 Al-Qasas ayat 7 dulu. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, sesuailah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Terus? Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul. Baik, ini kan janji Allah ya. Ini sudah terjadi atau belum terjadi? Kan ini masih diilhamkan kan? Nah, berarti Ibu Musa maka ketika ini sudah dapat petunjuk, dia harus jalani pakai apa? Iman. Jadi kalau ibu nanti dapat petunjuk, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan saudara sebagai penolongmu. Sudah terjadi atau belum pertolongannya? Belum. Berarti ibu tetap harus jalani iman, sabar dan sabar. Ngerti ya? Ini polanya begitu ya. Jadi ikuti perintah Allah. Berarti dihanyutkan nggak? Dihanyutkan. Kalau ibu dihanyutkan nggak? Oke, lihat ya. Terus lanjut. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Deg-degan nih, Bu. Dihanyutkan, tapi malah arahnya ke Fir'aun. Padahal pada saat itu Fir'aun lagi ngebunuhin anak laki-laki, kan begitu kan? Kira-kira, was-wasnya. Kalau Ibu Musa nggak percaya kepada petunjuk, dikejar lagi nggak gimana? Ini loh, Bu. Hati-hati ya. Terus? Firaun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang